cintanya. Silakan Bu Mu, pertanyaan ke kelompok berapa Bu? Atau kedua-duanya? Kelompok berapa tadi yang manajemen keuangan? Terima kasih Pak Sawang. Silakan Pak. Bagaimana sih tanggapannya Indonesia dengan kejadian perang yang ada di Timur Tengah? Jadi ya, yang perlu kita ketahui bahwa perang itu adalah bisnis ekonomi. Jadi perang memang dihadirkan untuk ekonomi, transaksi ekonomi juga tetap jalan, dalam artian bisnis senjata dan lain-lain. Terus bagaimana jadinya ketika perang yang ada itu di Timur Tengah? Nah, perlu kita ketahui bahwa di Timur Tengah itu adalah salah satu ya, paling banyak lah suplai minyak atau bahan bakar. Hampir di seluruh negara di dunia itu mengambil bahan bakar dari daerah Timur Tengah. Nah, dengan adanya konflik seperti itu, sehingga tidak menutup kemungkinan biaya atau proses transaksi akan terhambat. Karena proses transaksi akan terhambat, sehingga permintaan pun barang itu pun akan langka jadinya. Kalau barang langka berarti ya kalau barang langka berarti ya bisa dibantu Pak Sawal. Kalau barang langka berarti mahal. Ya. Bisa saya bantu juga Pak Eki untuk menjelaskan. Iya Pak Andri. Ya. Maaf ya terlambat ya. Oke. Terus Pak Eki. Ini. Ya. Itu dulu kan. Bentar dulu, Pak Eki dulu. Saya ini kan Tunggu Pak. Mas Wanggung tahu Pak Eki. Silakan Pak Eki. Ya, tadi saya salah fokus dengan Pak Andri tadi. Pak Eki ini memang koneksi memang ini. Baru ketemu. Oke, lanjut Pak Eki. Nah, karena kalau langka berarti barang akan mahal jadinya, sehingga ya negara-negara yang menginginkan barang tersebut ya akan kesulitan dalam mendapatkan suplai bahan bakar. Artinya bahan bakar juga kan sebagai alat untuk agar perusahaan di negara-negara itu bisa memproduksi barangnya. Terus Indonesia, bagaimana tanggapannya Indonesia dengan perihal itu? Ya tentu kita sudah tahu bahwa ada kebijakan dari pemerintah menanggapi isu-isu geopolitik yang terjadi di Timur Tengah tentu. Hal permasalahan Pak Andri, bisa lihat Pak Andri? Oke, ya, siap. Terima kasih banyak Pak Eki. Saya cuma ingin menambal apa yang disampaikan Pak Eki. Sebenarnya inti-inti dari yang disampaikan Pak Eki ini luar biasa sebenarnya, berkenaan dengan konsep, cuma perlu diperkuat dengan analogi-analogi kayak gini. Contoh yang dihipotesakan dengan yang disampaikan bahwa akan terjadi kelangkaan ketika terjadi peperangan seperti itu, karena ada konsep yang berkenaan dengan kelangkaan sebenarnya itu. Yang asik, katanya begini, yang asik itu adalah yang unik dan antik. Ya, artinya itu merupakan buah-buah dari kelangkaan itu. Nah, kapan suatu barang yang dibutuhkan itu dibuat terkesan akan menjadi suatu kelangkaan, maka pendapatan di situ akan melonjak. Ya, itulah yang asik itu, yang unik dan antik itu. Saya ingin kembalikan terkait masalah
bagaimana sih itu terjadinya peperangan itu dikaitkan dengan perdagangan internasional. Nah, bila kita mengkaji bukunya itu Marxisme ya, itu kan Karl Marx itu dia juga termasuk bapak-bapak ekonomi, banyak juga ide-ide gagasannya terkait masalah seperti apa kekuatan ekonomi itu yang dia canangkan di dalam bukunya itu. Beliau menyampaikan ketika seseorang menjadi aliran-aliran Marxisme itu menganggap bahwa ekonomi itu sebagai supra sebenarnya itu. Supra di dalam ini saya kaitkan analoginya saya katakan sebagai supra. Mohon maaf ini saya terlambat masuk karena ada keluarga di sini yang mengecor bangunannya. Itulah konsepnya dari supra itu saya analogikan. Artinya ekonomi itu seperti apa yang dikatakan oleh Karl Marx. Dia itu mengatakan bahwa ekonomi itu adalah tanah yang ditempatkan untuk membangun itu. Selebihnya daripada cakar, pondasi, bangunan, tiang itu buah daripada politik, agama, sosial dan lainnya itu. Artinya ekonomi lah konsep dasarnya, sama yang dikatakan oleh Prof. Anas Priyadi itu waktu manajemen pemasaran. Malah beliau beranggapan bahwa terjadinya Perang Dunia Kedua itu disebabkan karena pemasaran itu. Ya, artinya begini Pak. Terjadinya peperangan itu dilandaskan katanya Karl Marx itu sebagai supranya adalah ekonomi karena adanya perebutan untuk negara-negara yang mengatakan mengataskan dirinya bahwa katanya Aristoteles itu adalah superioritas dan inferioritas. Mengapa suatu superioritas itu pasti akan menjajah sebuah inferioritas itu, istilahnya negara yang di bawahnya daripada superioritas ketika menganggap dirinya lebih kuat. Nah, itulah superioritas. Apa tujuan utamanya di situ? Untuk menggali sebenarnya menggarap sumber daya alamnya. Nah, setelah terjadi penguasaan, makanya ya tapi terlalu panjang lah tapi tidak apa-apa kan, ini kan berkaitan seperti apa itu melakukan penjajahan yang terjadi era-era sejarah ini supaya kita tidak dibodohkan terkait masalah itu. Artinya setelah dibilang Portugis, Belanda memasuki misalkan di wilayah Asia, muncul juga lah dikatakan bahwa Jepang itu Nippon, bahwa kita ini bersaudara katanya matahari, dan itu kan merupakan simbol-simbol persaudaraannya untuk membantu Asia mengusir negara-negara Eropa untuk keluar. Dan pada endingnya apa? Malah lebih kejam itu perlakuannya, malah melakukan sistem Rodi untuk apa? Seolah bahwa membantu kita mengusir negara-negara Eropa keluar, namun pada kenyataannya nanti setelah mereka yang berkuasa, mereka pula yang menggaruk ini sumber daya alam itu. Nah, itulah yang dikatakan untungnya adanya bomnya Hiroshima dan Nagasaki itu yang meluluhlantakan Jepang sehingga kita diberikan kemerdekaan itu. Nah, ending daripada perebutannya negara-negara superioritas ini untuk menggaruk negara-negara inferioritas ini, setelah berhasil, maka kemana pemasarannya, Pak? Ya, istilahnya dulu kan belum ada namanya era teknologi pasar digital. Pasti juga mereka akan berlomba untuk mencari di mana menjual ketika mereka sudah menggaruk sumber daya alamnya ini. Nah, itulah kaitannya dengan perdagangan pasar internasional istilahnya yang bila dikembalikan pada sejarah-sejarahnya itu. Artinya potensinya untuk membuat satu isu bahwa metode apa, ada isu-isu diangkat bahwa agama apa segala. Kalau katanya Karl Marx itu ya landasannya itu ekonomi sebagai supranya daripada buah-buah kayak misalkan sosial, politik, agama itu di atas kan pada bangunan yang kokoh di dalam suatu ekonomi itu. Itu penyampaian seperti itu. Artinya bagaimana sama juga kalau misalkan saya itu yang jelaskan seperti apa sejarahnya untuk soal perebutan atau peralihan itu kelangkaan satu choice. Nah, setelah kita lepas di era modern ini, Pak, pada saat ekonomi e-commerce yang sudah berkembang, istilahnya yang informasi sudah ada di genggaman kita itu kan sudah mampu mereka itu melempar suatu produksinya dan memasarkannya di dunia e-commerce. Artinya kita sudah terhubung secara global sekarang. Nah, untuk menguasai suatu pangsa pasar itu, Pak, bila dikatakan bahwa tergoncangnya sebuah hubungan, ya ini kan berbicara masalah hubungan internasional. Sama juga dengan kami itu keuangan internasional juga yang makalah kelompok 4 itu. Tergoncangnya juga itu ketika misalkan seperti ini ya. Ada kan dikatakan di sistem perdagangan internasional bagaimana itu hubungan bilateral, hubungan multilateral. Artinya hubungan bilateral itu dikaitkan bahwa sesama antar satu negara. Misalkan contoh dikaitkan Indonesia dengan Singapura. Nah,
Ini kan ada hitung-hitungannya di situ. Misalkan bagaimana ketika kita di Indonesia, contoh misalkan kita punya produksi beras yang melampaui kebutuhan, artinya sudah di atas ambang produksi lah. Nah, kemana kita menjual semua itu untuk membantu petani? Nah, kita bangunlah apakah misalkan pertama kita bangun sistem bilateral. Misalkan kita dengan Singapura ya. Kita kaitkan dengan Singapura. Singapura kamu punya potensi apa? Ternyata Indonesia juga butuh gandum. Istilahnya misalkan contoh ya, misalkan Indonesia butuh gandum. Oh, di Singapura ternyata juga kelebihan kapasitas produksinya di sana. Nah, itulah nanti yang akan dihitung-hitung. Oh, ternyata Indonesia mempunyai kebutuhan beras yang lebih. Singapura mempunyai kelebihan stok di gandum, namun kurang di beras. Itu bisa dijadikan hubungan bilateral. Itu awalnya itu. Nah, terciptalah hubungan perdagangan internasional itu secara sesama antar negara itu. Nah, kita beralih kepada yang lebih luasnya lagi. Kita melangkah kepada multilateral. Kita bisa misalkan di skala Asia itu. Kita misalkan membentuk ASEAN. Nah, kita bekerja sama dengan negara-negara yang tergolong di dalam ASEAN itu. Ada beberapa misalkan. Itu kan terjadi juga. Apakah bisa lebih dikembangkan lagi? Bisa pas secara luas. Itulah makanya tadi yang dikatakan Pak Eki itu. Makanya saya ingin menambal untuk memperkuat penegasannya Pak Eki itu. Bagaimana ketika melakukan lagi ekspansi. Ya, ekspansi atau akuisisi untuk melancarkan lagi di Timur Tengah. Di Timur Tengah kan dikatakan bahwa di sana produksi minyak di sana. Dan kita juga di Indonesia itu betul-betul membutuhkan. Namun, pada kenyataannya apakah Timur Tengah tidak membutuhkan hal lain. Contohnya di sana kan padangnya itu gersang, ya padangnya gersang. Itulah dikatakan Ustaz Dasar Latif itu ketika berceramah, bersyukurlah kita di Indonesia itu karena orang-orang yang mendatangi Indonesia itu hanya ingin melihat keindahan alamnya, ya. Sedangkan kita di Indonesia itu cuma gratis itu kita lihat itu keindahan alam itu. Beda ketika pergi berjamaah haji atau di padang pasir. Sepanjang jalan berapa kilometer itu kita tempuh, yang dilihat di sekitar itu hanya padang pasir itu. Maka bagaimana bisa tumbuh kayak bahan baku untuk kebutuhan pangan itu di sana. Nah, di sanalah kita buat kerjasama. Mereka juga akan membutuhkan Indonesia. Mereka akan membutuhkan rempah-rempah dari Indonesia. Kita pun di sana membutuhkan yang namanya minyaknya kan untuk digunakan untuk berproduksi. Maka kita bisa membangun sistem ekonomi sistem hubungan pasar nasional secara multilateral. Nah, itulah dikaitkan bahwa termasuk dalam konteks ekonomi makro. Ekonomi makro itu istilahnya lebih luas cakupannya, menyangkut masalah hal-hal yang lebih luas untuk kepada perputarannya dari sistem ekonomi ini. Nah, itulah dikatakan mengapa ketika tergoncang. Nah, di dalam suatu sistem perhubungan internasional, Pak, ketika kita sudah melakukan itu, kita juga harus tahu sistem politiknya di negara yang kita tuju untuk membuat suatu kerjasama. Bagaimana sistem politiknya, bagaimana kurs valuta uang asingnya, ya, bagaimana kebijakannya. Itu juga harus kita pahami di dalam konsep-konsep tema makalah yang sekarang kita angkat ini. Ya, sama dengan ini, Pak. Artinya tidak serta-merta bahwa kita segampang itu masuk pada satu negara orang. Sama juga dengan negara yang ingin menjalin dengan Indonesia itu tidak serta-merta akan digampangkan. Bagaimana ketika contoh misalkan kasus yang kemarin itu iPhone dengan bangganya mengatakan bahwa dia skala prioritas di skala industri per HP-an itu. Namun pada kenyataannya Prabowo pun ya tidak boleh seperti itu, kau terlalu semena-mena untuk mengangkat keuntunganmu di dalam ini. Makanya ditingkatkan, dipertinggi pajaknya. Itu kan harus juga kita dekati itu sistem pemerintahannya. Tidak serta-merta bahwa segampang itu membangun relasi untuk masuk ke negara seseorang atau negara lain memasuki negara kita sendiri itu. Itu, Pak. Artinya itu yang sampai saat ini yang saya dia kaitkan dengan makalah kelompok 4. Nah, saya ingin melanjutkan itu yang tadi saya sempat dengar yang disampaikan oleh Pak Saul ini mengangkat masalah tema-tema saham ini ya. Nah, artinya sebentar dulu, Pak. Maaf Pak Andre, kita tanya dulu kita ke pertanyaannya. Inti-intinya saja dulu ya yang terkait pertanyaan dari ya itu. Kalau kita ini keuangan multinasional. Iya. Ya. Artinya kan begini. Kalau misalkan kita kaitkan bahwa ini inti-intinya, ya. Saya rasa itu tadi kalau misalkan dengan seksama kita dengar ada poin-poin inti yang kita petik dari situ, Pak. Saya cuma kembangkan di sini. Contohnya bagaimana pengaruhnya ketika
terjadi peperangan di Israel dan Palestina itu. Ya, itu kan Maksud saya, seperti itu yang saya Pak, sampaikan tadi, bahwa ada sistem pemerintahan yang kita di situ yang akan menggoncangkan itu, dan seperti apa munculnya perdagangan internasional itu. Siap. Ya, saya kira ada penelitian Pak, itu. Saya cuma pertegas sebagai kita penjelasan selesaikan juga. dulu. Ini nanti kita buka sesi berikut Pak Andri. Jadi kita kembalikan dulu ke ibumu. Apa pertanyaannya sudah cukup terjawab? Ketika sudah tidak ada masalah, kita buka sesi baru Pak. Biar Pak Andri bisa menjelaskan apa yang ingin disampaikan. Iya. Boleh begitu Pak ya? Biar kelar aja ya. Saya kira boleh. Oke, ibumu. Artinya ketika memang dipahami dan ada yang bisa ditangkap untuk lebih dikembangkan, saya lebih bersyukur supaya lebih berkembang lagi ya. Ya. Begitu. Nanti kita buka sesi berikut Pak. Oke, sebentar ya. Oke, ibumu gimana, ibumu? Iya, Pak. Ibu kurang jelas Iya, ya. ya ini Kalau persoalannya. ibu, iya. Kalau dari ibu kurang jelas, kayaknya saya tidak terlalu jelas ya dengan mungkin Sama pengaruh Prof. jaringan atau Ya sama Prof, di sini juga Anda terlalu kedengaran ibumu, dan Iya. ibumu pun Di di mana sana posisi tidak jelas ibumu, apakah posisi penjelasan di kita mana? jelas kepada ibumu atau bagaimana. Itu yang jadi perkaranya sebenarnya nih. Ibumu mau Ya, ditunggu makanya responnya, saya ada di sedangkan di sini, sana Pak, tidak sebagai jelas apakah dia moderator. jelas Tunggu, mendengarkan penjelasan kita. Astaga. Ya. Ya, boleh arahnya ke saya, Pak ya. Maaf ya, Prof. Maaf. Iya, enggak apa-apa. Pak Salma Boleh kan arahnya ke motor saya. penggerak di Ya. sini, jadi Ya. segala sesuatu Ya. kita kembalikan ke moderator dulu ya. Ya, biar terarah nih, Bos ya. Iya. Maaf ya. Bumu, tadi kurang jelas, Bumu. Bisa diulang, Bumu? Iya, Pak. Sudah jelas suaranya. Ya. Oke, mulai kedengaran bagus sedikit. Iya. Jadi tadi Ini kopi. perkembangan global, harapannya terkait bagaimana dengan dampaknya yang keuangan global terkait dengan investor-investor, karena ya dengan para investor yang dimaksudkan yang lebih menekankan pada keuangan global di sini, karena kalau misalkan semua para investor itu karena banyak sekali isu beredar sekarang terkait dengan geopolitik yang terjadi, banyak investor yang berusaha untuk menarik sahamnya atau menarik ya aset-asetnya, sehingga itu bisa menimbulkan dampak yang mungkin lebih merata dan lebih besar lagi. Mungkin itu Pak bisa dibantu dijelaskan terkait dengan hal itu. Terima kasih. Oke, baik ya. Begitu ya. Jadi masih ada sedikit yang ingin mungkin terkait tentang investor-investor, bagaimana menyikapinya terhadap perang yang ada. Mungkin bisa fokus Pak Andri untuk menjawab pertanyaan itu saja. Ya. Luar biasa nih Pak Andri, karena wawasannya cukup luas. Tapi kalau mau dibahas semua Pak, bisa sampai sore ini tidak selesai. Jadi terima kasih. fokus saja ke pertanyaannya Ibumu yang terkait kira-kira investor-investor itu apa yang harus dia lakukan nih Pak melihat kondisi perang seperti ini. Fokus di situ aja dulu Pak Andri. Nanti kalau ada sesi berikutnya kita bahas sampai besok nih Pak. Silakan. Ya, kan banyak audiens yang lain juga ya. Ya. Diberikan kesempatan, jangan itu saja. Jadi jangan cuman hadir di Zoom, mau dinilai apa kalau cuman hadir tidak ada aksi. Ya, karena kita boleh memang seperti itu. Ya, tidak dilihat benar atau salahnya, yang mau berimprovisasi silahkan. Ya, kalau cuman hadir aja nongol ndak ada, ya apa sih artinya? Iya, banyak sekali di sini ya, saya lihat di room Zoom banyak anggotanya kok yang itu saja. Berarti kalau dikasih penilaian yang sama ini sungguh terlalu ya, bagi yang aktif dengan tidak nanti memperoleh nilai yang sama. Ya. Kalau saya seperti itu sih, ya, bukan karena perbaikan nasib, karena memang seperti itu. Kalau saya pribadi untuk menilai mahasiswa ya banyak poin-poin yang harus saya tetapkan.
ya sungguh kecewa karena kadang mahasiswa juga protes, kenapa sih ini ndak hadir, ndak pernah nongol, ndak ini, kenapa nilainya sama aja dengan kita ya. Jadi kita kembalikan siapa yang berikan nilai ya. Kalau saya sih tergantung dari ini, tapi kalau nilai saya pribadi sesuai apa yang terjadi ya, yang bertanggung jawab sih siapa. Jadi hal ini jangan dianggap remeh ya, bahwa orang kita ndak hadir kita dikasih ini, tapi siapa yang bertanggung jawab. Jadi pertanggungjawabannya bukan di sini saja ya. Iya, jadi memang seperti itu. Jadi dikasih kesempatan banyak sekali di sini ya. Jangan ada Pak Ahmad Syawal, ada Pak Andri, aman nih habis waktu. Jadi banyak sekali di sini ya. Ada Pak Eki ya. Jadi saya tahu ya. Jadi sudah berapa 3 sesi perkuliahan, Pak ini. Jadi itu wajar kalau kita kasih nilai plus, wajar karena memang berpartisipasi ya. Jadi bukan apa sih artinya tidak ada kesannya kalau kita kuliah tidak ada sesuatu yang bisa kita berikan. Kan di sini juga dilihat bahwa betul-betul ada kesan ya pada saat saya kuliah. Dan memang itu juga salah satu strategi untuk dikenal ya. Yang aktif itu pasti dikenal. Iya. Baik, Bapak, Ibu yang lain boleh Iya. atau ditambahkan. Saya menambah karena tadi dilempar kepada saya. Kasih dulu Pak Andri, kasih kesempatan yang lain. Iya. Nah, maksudnya tadi kan ibumu 2 menit melempar Pak Andri ya. pertanyaan. Silakan Pak Andri 2 menit ya. Oke Pak ya, saya membuat 3 ini Pak ya, membuat 3 pernyataan untuk menyikapi ini. Yang pertama dikembalikan kepada pemoderator, saya taat aturan di sini pertama. Yang kedua seperti yang disampaikan oleh Prof bahwa bagaimana bereksperimen. Saya sebenarnya di sini tidak bereksperimen, artinya model bereksperimen saya menyampaikan terkait masalah ingatan-ingatan saya yang telah saya baca. Walaupun kan ada begini cara berdoa itu, bagaimana cara kebermanfaatan kita, sama yang dikatakan oleh Che Guevara bahwa jika hidup saya hanya untuk diri saya maka saya tidak menginginkan itu. Hidup saya untuk rakyat. Itu kan konsep-konsep itu. Artinya doa-doa saya ketika saya berdoa sebagaimana saya kebermanfaatan kepada sesama manusia itu pertama. Dan kedua bagaimana hubungan dengan manusia itu kan disampaikan itu. Oke. Ini yang poin ketiganya intinya ini. Itu kan dikatakan bahwa pertanyaan ibumu tadi. Saya takutnya bahwa ibumu tidak menangkap ini karena penjelasannya sehingga cara bertanya maunya ibumu pun ini berkembang keluar karena tidak terlalu jelas kedengaran apa yang disampaikan ini. Tapi tidak apa-apa karena ada pertanyaan baru yang berkaitan yang ditanyakan oleh ibumu terkait masalah bagaimana ketika menarik saham, menarik investasinya ketika ada terjadi begini. Alhamdulillah Pak, saya sudah. Saya mau masuk ini. Ibumu tadi, pertanyaannya ibumu fokusnya di mana sih sebenarnya? Karena tadi terkait investasi dan sahamnya. Tidak terlalu jelas dengarnya ya. Ya, terkait masalah investasinya dan sahamnya. Saya sudah begini ya. Pertama alhamdulillah saya sudah tamatkan isi bukunya Prof Agusti. Kemudian saya mengalih kepada bukunya Imade yang Imade yang buku akuntansi itu. Saya sudah sampai di halaman 70 dan sempat saya tangkap itu masalah pembahasan di dalamnya terkait dibahas masalah saham itu. Bagaimana sih sebenarnya itu saham sebenarnya itu? Apa yang membedakan dengan saham ini? Ternyata Pak, untuk menaikkan suatu nilai daripada dalam isi dari perusahaan itu, disitulah nilainya daripada saham itu. Ketika nilai, makanya tidak serta-merta dari perusahaan itu, kan ada istilah pepasta konvensional yang mengatakan begini, bahwa bedanya koperasi dengan perusahaan. Koperasi kan keuntungannya ada namanya dibilang SAU-nya untuk dibagi untuk anggota kepada anggota dan bedanya dengan perusahaan itu bagaimana menghasilkan laba sebesar mungkin. Nah itu kan secara konvensional, cara pemikiran yang seperti itu artinya masih mengutamakan menganggap bahwa konsumen itu sebagai objek. Nah di dalam bukunya Imade itu dia mengatakan bahwa bukan itu poin yang karena kenapa? Hanya jika kita hanya mementingkan keuntungan itu sifatnya jangka pendek Pak. Bedanya dengan saham ini merupakan satu bentuk bagaimana memikirkan jangka panjangnya dalam perusahaan itu, sehingga bagaimana mereka itu membantu nilai-nilai kompetensi yang dibangun di dalam perusahaan, bagaimana untuk menjual suatu nama perusahaan terkait masalah nilainya. Impactnya ke apa? Impactnya ke saham. Ya, ketika memang perusahaan dikatakan bahwa baik kinerjanya baik, isinya di dalam, maka harga saham pun akan naik itu. Sama yang ditanyakan oleh ibu, bagaimana ketika ya pastilah ketika dibilang nilai saham itu merosot,
Artinya disitulah terbaca bahwa ternyata kinerja di dalam perusahaan ini atau nilainya dari perusahaan ini juga merosot. Apakah itu dinilai dari sistem keuangannya, sistem produksinya, sistem SDM-nya, itu semua berpengaruh Pak untuk peningkatan sebuah saham itu. Nah di dalam akuntansi itu sendiri yang membedakan daripada akuntansi kan begini ya, akuntansi dengan manajemen keuangan. Akuntansi kan pada dasarnya bagaimana membuat satu pembukuannya itu kan instrumen ya, salah satu instrumen kalau akuntansi. Nah manajemen keuangan bagaimana dia menafsirkan akuntansi itu ya, itu kan begitu penjelasan intinya, karena kita diberi waktu 2 menit makanya cuma intinya yang saya sampaikan ini ya. Pak Masalah titik fokus pertanyaannya tadi apa? Kenapa lari ke saham? Kalau saya tidak salah terkait investor dan sebagainya tadi. Investor menarik sahamnya dan mau membeli saham, Prof. Makanya saya kaitkan juga itu kan, makanya investor ketika mau memasukkan satunya akan melihat juga daripada saham itu apakah memang mempunyai nilai. Nah, diinvestasikan itu, Prof. Bumu. Bagaimana kita mencetak itu, namanya kan ada dibilang aktiva dengan pasifa ya. Bagaimana kita mempunyai nilai modal sendiri atau utang. Nah terkait masalah penerbitan saham itu kan merupakan sebuah aktiva kita itu, ya aset kita itu. Bagaimana mendapatkannya? Nah apakah laku di pasar saham? Tergantung di situ masalah dia dinilai dari nilainya suatu perusahaan itu. Ketika memang tinggi kinerjanya, ya investor akan ingin membeli saham itu. Nah ketika turunnya investor pun akan menarik dananya. Ya, begitu yang saya tangkap dari buku Nadia. Pak Andre. Terima kasih, Pak. Saya takut juga mengatakan terkait masalah pemikiran saya sendiri, karena istilahnya bagaimana saya kaitkan dengan yang saya baca. Kita fokus dulu ke inti materi ya. Jadi ini kan keuangan multinasional. Kita harus paham kenapa timbul namanya keuangan multinasional. Otomatis karena adanya perdagangan antar beberapa negara. Jadi kita harus bedakan bilateral dengan multinasional. Ya, jadi di sini nanti sistem pembayarannya sih dan terkait pajak dan sebagainya ya. Tapi yang terpenting terjadinya ini karena perbedaan sumber daya. Ya, bukan cuma sumber daya alam yang menyebabkan terjadinya perdagangan multinasional ini, bisa saja budaya, politik, dan sumber daya ini bisa saja sumber daya manusianya, sumber daya buatannya dalam artian teknologi. Jadi mereka saling membutuhkan satu sama lain, tidak menutup kemungkinan mereka tidak memiliki sumber daya yang satu, tapi negara lain memiliki itu. Baik bukan cuma itu, budaya, politik dan sebagainya. Jadi luas jangkauan kerjasama yang dilakukan antar beberapa negara, karena kita paham sekarang sudah era globalisasi ya. Bahkan tadi pertanyaan Ibu Umu yang terkait negara-negara yang lagi melakukan perang ya Bu Umu, kalau saya tidak salah dengar tadi ya, terkait juga ya terkait tadi bagaimana investor terkait investor ya. Jadi kita fokusnya bahas aja itu ya. Kira-kira kalau suatu negara sudah paham bahwa negara itu dalam kondisi buruk dan memperprihatinkan ya, otomatis ya salah satu solusi yang pasti berpikirlah untuk melakukan kerjasama dalam suatu bidang. Apalagi kalau kita lihat tadi negara apa tadi ya. Jadi silakan mau kasih contoh negara apa saja ya. Jadi Pak Andre tadi fokusnya ke saham ya, impossible lah kalau kita mau investasikan kita punya modal ke negara-negara yang dalam kondisi kurang bagus. Tetapi kan kita kembalikan lagi hubungan kerjasama mereka dalam hal apa, kan dalam hal politik juga ada. Iya, jadi banyak sih kalau kita mau berikan contoh. Pak Andre juga tadi katakan antara Jepang ya dengan Indonesia, Belanda dengan Indonesia, ya otomatis itu karena kekayaan alam yang kita miliki yang tidak dimiliki oleh mereka sebenarnya, yang menyebabkan terjadinya penjajahan dan peperangan ya kan. Kita sudah paham, kita merdeka karena kita sudah terbebas dari pembodohan seperti itu ya. Jangankan dijajah oleh negara luar ya, kita dijajah oleh bangsa sendiri juga, itu harus kita pahami ya. Jadi seperti itu tadi Ibu Umu yang
dibahas. Oh, panjang lebar tadi saya dengar yang dijelaskan oleh Pak Andre terkait saham dan sebagainya. Jadi saya apresiasi Pak Andre ya. Tapi kita ke titik terima kasih fokusnya banyak, dulu apa sebenarnya. Iya. Iya. Bagus, saya semua pendapat saya senang ya kalau mahasiswa berimprovisasi. Iya. Ya. Iya, jadi kalau mau tidak terlalu panjang, kita bahas titik fokus masalah dan kita berikan contoh kasus. Itu paling bagus. Tidak melebar itu ya. Kita kasih contoh kasus apa yang terjadi. Yang terkait pertanyaannya Ibu Umu ya, dan saya lanjut dulu, kasih saya kesempatannya yang terkait pertanyaannya juga tadi Pak Ahmad Syawal ya, transfer pricing ya. Jadi kalau transfer pricing itu adalah penentuan harga transfer ya, penentuan harga yang sesuai dengan kewajaran antar satu negara dengan negara lain yang melakukan hubungan kerjasama. Ya, walaupun kita lihat bahwa metode transfer pricing yang wajar itu sudah ada ketentuan Pak Sawal dalam pasal 18 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008-nya. Jadi memang ada ketentuan yang menyebutkan bahwa Direktorat Jenderal Pajak berwenang untuk menentukan kembali besarnya penghasilan kena pajak bagi wajib pajak yang mempunyai hubungan istimewa dengan wajib pajak lainnya. Ya, jadi metode yang bisa kita lakukan sebenarnya yang terbaik adalah melakukan metode perbandingan, kemudian kita melakukan juga metode harga penjualan kembali. Bisa juga kita menggunakan metode harga plus dan metode pembagian laba serta metode laba bersih transaksional. Ini pernah terjadi ya, bisa saja dengan transfer pricing ini disalahgunakan oleh perusahaan. Ada kemarin contoh ya, nanti bisa juga Anda cari di situ ya. Ada beberapa contoh ya, saya kasih contoh kasus. Jadi saya bilang bagus barangkali setiap item yang kita bahas kita jelaskan vokal poinnya, kemudian kita berikan beberapa contoh supaya tidak terlalu mengambang. Ya, jadi kita pada tahun 2011 ya sempat terjadi kasus ya yang menimpa Starbucks Inggris ya. Jadi cover raksasa pernah mencatat kerugian yang besar yakni 1,7 triliun. Padahal pada saat itu mereka telah memperoleh keuntungan besar dengan meraup 1,8 triliun mulai tahun 2008 sampai 2011. Ya, ternyata di balik kerugian itu Starbucks terungkap tidak pernah membayar pajak korporasi. Ya, bahkan selama 14 tahun yang berdiri di Inggris, Starbucks hanya membayar pajak sejumlah 170 juta. Usut punya usut, apa yang terjadi? Terdapat praktek manipulasi ini, transfer pricing. Jadi Starbucks Inggris dia mengklaim bahwa mereka tidak punya kekayaan intelektual atas dasar desain, lisensi, resep, serta logo. Mereka juga mengaku hak kekayaan intelektual itu dimiliki oleh perusahaan asal yaitu Belanda. Ya, jadi beberapa kasus yang terjadi dengan praktek yang ada, kita harus paham bahwa transfer pricing adalah praktek yang digunakan oleh Starbucks untuk meminimalkan pembayaran pajak. Namun sesungguhnya kita pahami bahwa plus minus dari kegiatan itu ya yang terjadi. Jadi walaupun diberikan pembenaran Pak Ahmad Syawal dengan ada undang-undang yang mengikat, tapi tidak menutup kemungkinan juga karena kelihayan perusahaan-perusahaan yang bisa saja dia melakukan hal-hal yang tidak sesuai. Makanya jangan kita dibodoh-bodohi, kita juga harus paham itu ya. Jadi banyak sekali contoh kasus yang bisa terjadi. Kenapa hal ini? Padahal ini dibolehkan sebenarnya ya, tetapi
walaupun diberikan kelonggaran ya jangan juga, kalau bahasa kita orang Bugis Makassar, jangan juga taliwa-liwa ya dalam penentuan ini ya kan. Tujuannya memang kita menginginkan kerjasama multinasional itu untuk memberikan keuntungan masing-masing pihak ya, dengan berbagai prosedur yang dilakukan. Kan saya kira banyak beberapa contoh yang bisa kita lihat ya. Ada tarif, kuota, bea, ya. Kenapa kita Indonesia, kita paham bahwa kita negara pangan, ya. Kenapa kita masih mengimpor, ya, beras, kita masih mengimpor gula dan sebagainya. Padahal kalau ketahanan pangan sudah memadai sih sebenarnya untuk kebutuhan masyarakat Indonesia. Tapi pernah saya juga tanyakan hal ini, katanya saya melakukan penelitian, ternyata memang sangat dibutuhkan, termasuk perusahaan-perusahaan makanan dan minuman ya yang memang menggunakan bahan baku tersebut. Tapi tidak menutup kemungkinan kita juga bukan orang bodoh, kita paham bahwa di balik praktek ini ya pasti adalah sesuatu yang menguntungkan bagi negara, termasuk rokok. Kenapa masih diproduksi ya, padahal ada larangan keras. Apa Andre, bukan lagi merokok dapat merokok merusak kesehatan, bahkan slogannya merokok membunuh gue. Merokok membunuh kita, tapi menghasilkan pendapatan yang besar di perpajakan di negara. Itu makanya kalau pemahaman kita kenapa seperti itu, kenapa kita tidak berdayakan dulu produk-produk asli daerah ya, hasil-hasil bumi daerah. Kenapa kita masih mengimpor? Itu kan juga salah satu strategi pemerintah yang sulit untuk kita bendung. Ya makanya fungsinya kita ini selaku warga negara Indonesia yang baik, bagaimana memberdayakan dulu hasil-hasil bumi yang kita miliki ya. Kita bersuara lah ya, tidak menutup kemungkinan mungkin ada anggota dewan di sini. Daripada kita mengimpor, kasihan juga ya. Termasuk banyak sekali yang diimpor sebenarnya ya. Jadi ada plus minusnya, panjang ceritanya ini Pak Andri kalau kita mau bahas. Sebenarnya kalau kita mau berikan contoh kasus produk apa ya, luar biasa kalau kita bicara perdagangan multinasional terkait bea, tarif, cukai dan sebagainya. Ya jangankan antar bilateral, multilateral juga luar biasa banyak sekali problem yang dihadapi sebenarnya. Ya jadi itu tadi Pak Ahmad Sawal yang terkait dengan ini ya, materi yang Bapak tanyakan tadi ya. Walaupun ini diiyakan sebenarnya itu transfer pricing sebenarnya, tetapi kadang salah arah atau salah digunakan bagi mereka-mereka yang melakukan bisnis. Jadi saya tidak katakan bahwa bisnis di pasar barang saja cocok. Tadi juga yang Bapak bahas yang terkait pasar modal, ya itu kan semua strategi yang dilakukan dalam suatu negara. Iya. Ini praktek sebenarnya ya. Walaupun wacananya baik diakui, tetapi kadang penyalahgunaannya itu yang tidak sesuai sebenarnya. Iya. Bagaimana Pak Andre ini cocok kayaknya jadi Dek, bisa jadi dosen nanti ini Pak Andre. Saya kira cocok jadi kepala rumah tangga, Prof. Bisa belum bisa tuh Prof. Tapi harus ini Pak Andre jangan pelan-pelan, kalau ya secara sistematis lah. Kalau ini Jo simpan dulu yang sesuai baru dikasih keluar semua. Masalahnya cuma waktu 2 menit dikasih, Prof. Jadi bagaimana Anda iya, mengejar? sabar, pelan-pelan Pak Sopir, sabar ya. Tapi ya alhamdulillah kalau ada yang aktif daripada kita duduk diam-diam dengar-dengar. Iya siap, Prof. Daripada tidur. Jadi Prof. tidak usah takut salah. Ada kode-kode Pak Andri itu, Prof. Sharing kan di sini. Banyak, saya yakin banyak yang mau bicara tetapi tidak pede. Itu Pak Ridwan juga barusan satu bicara, Prof. modal. Tapi Kalau kita ada tidak percaya kayaknya diri tertutup bagaimana?
ide-idenya Pak Ridwan juga ini luar biasa Iya. Prof sebenarnya kalau digali-gali. Cuma dia pendam-pendam. Istilahnya Pak Ridwan ini Kalau begitu itu bisa nanti orang saya- berdiam itu Prof karena dia sayang bicara lemas sekali tapi ya, waktu bicara kebenaran. terbatas. Ya, Pak Ridwan punya itu. Kita kasih waktu Pak Andri di akhir, Prof. Oh ya siap. Kalau Iya. waktu lebih banyak. Kalau boleh saya izin. Ya. Kasihkan closing Jadi- statement dari Pak Andri, Pak. Jadi saya cuma begini. saya arahkan dulu ya. Ya. Bentar ya. Ya, oke. Makasih Prof. Mungkin sudah terjawab ya Ibu Umu ya. Atau masih ada yang kurang Ibu Umu? Udah ya, Atau kita masih buka ada sesi baru ya. pertanyaan lain? Ya, Ini kita banyak buka sesi ini baru. Bapak Ibu, cuman dia tidak Iya. dia tidak pede ya untuk berbicara, jadi modal juga itu Pak. Kalau kita lanjut di level pasca memang harus bicara, tidak usah kita takut salah. Ini kan kita cuman ini saja sharing di sini ya. Apa yang kita pahami kita sharing. Coba lihat Pak Andre, dia Pak sangat pede. Iya. Memang harus seperti itu. Kalau kita tidak Prof kita butuh tidak proses tahu apa sebenarnya sih yang itu. ada di benak atau di kepala Bapak Ibu. Begini Prof. Kalau tidak ngomong, Ya itulah mahalnya daripada bagaimana memunculkan kepercayaan diri Prof. Soalnya prosesnya mahal juga. Saya juga dulu pemalu sekali itu Prof. ya pede itu penting ya, percaya diri. Bagaimana mengembalikan itu bahwa ternyata untuk simple sih katanya itu maknanya, tapi banyak sebenarnya yang menekan itu sehingga tidak keluar itu Prof. Contohnya kalau misalkan kita kaji bukunya Sigmund Freud itu mengembalikan bahwa sama Marita Brown itu membahas masalah bagaimana masa lalu itu menahan semua yang di dalam pikiran itu. Contohnya kayak bullying apa semua yang terekam. Contoh begini saja Prof ya. Halo. Ya, Begini, Pak Andre, bagus itu kalau kita ahli pikir, ya. Kita ada orang tenang tapi tidak bisa berimprovisasi, tapi alangkah bagusnya kalau kita paham, ya. ya. Kita punya banyak ide dan kita salurkan itu ide atau ilmu yang kita miliki jadi percaya diri, karena memang di level pasca begitu kita lihat, oh ini Bapak yang bicara ini biar penuh di kepala, tapi kalau kita tidak ungkapkan apa sih artinya, saya tidak bisa menilai. Iya. Umpama Pak Muhammad Ridwan apa yang bisa dijelaskan, Pak Firman Ridwan, Pak Alif, ya banyak sekali, ada Awaludin, ada Sherin dan sebagainya. Seandainya memang masih ada kesempatan minggu depan, saya tunjuk satu-satu untuk menjawab, ya. Prof, Tidak izin, usah Prof. kayak anak-anak lagi ditunjuk tuh, karena ya pokoknya siapkan memang kuliah besok siapkan memang nih pertanyaannya. Iya, Prof. Itu susah, kalau bertanya susah, apalagi menjawab. Bertanya saja biasa susah sekali, apa yang mau ini, padahal banyak sekali yang perlu dibahas sebenarnya. Ya. Iya, Prof. Terkait juga materinya Pak Ahmad Sawal tadi, ini bagus sekali itu ya, reorganisasi. Ya, kenapa terjadi reorganisasi? Ibu, menarik sekali untuk dibahas sebenarnya ya. Kemudian terkait tadi kebangkrutan, kalau terjadi kebangkrutan apa yang harus dilakukan. Ada juga kalau menurut teori ada metode yang digunakan untuk mengetahui. Ada juga tadi saya lihat sepintas di materinya, makalahnya yang setelah dijelaskan, ya itu kan kita belajar bukan cuman berimprovisasi saja, tapi kita selalu berlandaskan pada teori. Tadi ada saya lihat di materinya Pak Ahmad Sawal bahwa untuk melihat perusahaan bangkrut atau tidak, ada tadi metode Altman di situ yang itu salah satu metode untuk mengukur suatu perusahaan apakah dia bangkrut atau tidak. Ya, kalau kita lihat tadi ada beberapa item untuk menghitung, nah itu yang diaplikasikan. Jadi nanti kita lihat, oh perusahaan apa yang kita mau uji nyali ini, ya. Kita cari perusahaan apa kira-kira yang kita mau melakukan penelitian untuk melihat apakah memang perusahaan A ini bangkrut atau mendekati bangkrut atau dia adalah perusahaan yang untung. Jadi kita kan belajar manajemen keuangan, kita analisis saja laporan keuangan yang ada di situ. Jadi nanti setelah kita hitung, oh ternyata ini gray area, ini abu-abu antara untung dengan tidak. Kalau ini sudah bangkrut memang. Jadi memang ada kriteria tertentu. Jadi kita tidak asal ngomong,
tidak asal berimprovisasi, tetapi segala sesuatu kita mengacu pada teori. Ya. Ya, materinya lagi tadi Pak Ahmad Sawal. Kenapa kita melakukan reorganisasi? Kenapa? Itu yang sebenarnya yang titik fokus yang harus kita jelaskan dulu, yang harus Anda pertanyakan. Supaya jangan dulu lari mengambang jauh dari ini, dari materi-materi yang sudah diberikan. Makanya diberikan ke itu materi pertuntas dulu ya. Tadi saya dengar terkait struktur modal dan sebagainya. Saya kira struktur modal sudah di luar kepala tak, karena saya lihat sudah banyak sekali materi-materi keuangan yang Anda sudah ini. Ya. Tidak enak juga langsung saya cut stop dulu, tapi kan saya saling menghargai ceritanya di sini. Ya, tapi waktu juga yang mendesak. Jadi kita memang bahas dulu focal point sesuai dengan kajian Pak itu dulu. Seperti yang kedua langsung saya tidak larang bicara yang ini tapi yang sesuaikan dulu lah. Ini banyak sekali yang pertanyaan yang perlu di ini. Baik Prof. Mungkin gini Prof. Jadi mungkin masih kita sepakat barangkali perlu nambah waktu sedikit ya Prof ya. Mungkin boleh. Ini masih banyak yang mungkin ingin disampaikan oleh kawan-kawan, khususnya Pak Andri. Kalau masalah ibumu kayaknya udah clear, jadi kita buka sesi mungkin nambah ya Prof. Kita sepakat kawan-kawan mau nambah berapa menit? Iya, Pak Ahmad sama saya ingin mendengar lagi suara yang lain. Saya mohon maaf Pak Andre. Pak Andre di atas rata-rata masih. Saya mau lihat yang lain dulu yang tidak aktif ini ya. Siapa tahu ada sesuatu yang tersimpan tetapi masih belum percaya diri. Soalnya ini pertemuan terakhir nih ya. Dan kita ujian awal bulan kita sudah ujian. Jadi bukan sebenarnya kita mencari nilai sebenarnya dan perbaikan nasib dalam kuliah di Pasca Sarjana, tetapi kita sharing pengetahuan juga ya, pengalaman kita kaitkan dengan teori. Jadi seperti itu sebenarnya supaya kuliah tak berkesan. Oh pernah kita bahas seperti, oh dari ini pernah dia jawab seperti ini, oh dari ini dia pernah jawab. Mungkin sesuatu yang kita belum baca, yang belum kita pahami, tapi orang lain sudah ini. Jadi kita sharing ceritanya. Jangan monoton, oh habis. Tidak ada berlalu tanpa kesan. Ya, baik. Oke, yang perempuan lagi, Pak Ahmad Sawal. Sesuai petunjuk Ibu, kesempatan yang lain buat teman-teman. Pak Firman mungkin ada yang ingin disampaikan Pak, ada hal baru. Kedua kelompok, Ibu Sherif, yang lain-lainnya. Izin mau bertanya Pak Syawal untuk kelompok ya. Untuk ke kelompok 3 ya, silakan. Tadi baca soal. Sebentar, saya skip dulu ya Bu. Sekarang kan waktunya jam 11.48. Ini kita sepakat ya, nambah waktu nggak apa-apa ya. Ya Bu ya, Prof ya. Boleh. Baik, ya silakan Bu Sherif. Saya tadi baca soal ada penyelesaian sukarela dalam penyelesaian likuiditas perusahaan, Pak. Kira-kira tuh kenapa perusahaan menyelesaikannya itu dengan penyelesaian sukarela, bukan dengan reorganisasi atau restrukturasi utang? Bisa dijelaskan bagaimana strateginya, kenapa mengambil penyelesaian sukarela? Oke, baik, kita catat. Ada pertanyaan berikutnya. Kelompok 3 mungkin sudah bisa langsung jawab pertanyaannya Ibu Sherif. Saya juga kelompok 3 masalahnya nih. Tapi silakan teman-teman kelompok 3 yang lain. Dulu kesempatan yang lain Pak, supaya ada juga usahanya kan namanya juga kelompok, bukan satu orang ya. Kalau tidak bisa diselesaikan saya kembalikan ke moderator ya. Jadi terkait tadi cara untuk mengatasi kesulitan keuangan ya,
Ya, Sherin. Ya, Ya, Prof. iya, Kesulitan likuiditas, Prof. Gimana? ya kan tadi ada 3 yang dijelaskan toh. Jadi ada extension, ada composition, dan ada liquidation by voluntary agreement. Ya, ya ditanyakan salah satunya tadi ditanyakan di sini. Mungkin diberikan dulu pemahaman yang voluntary statement itu tadi, yang penyelesaian untuk mengatasi kesulitan keuangan yang terkait dengan penyelesaian sukarela. Jadi otomatis di sini hubungan antara siapa dengan siapa. Ya. Kasih dulu Pak Ahmad Syawal kelompok Pak. Izin menjawab, Prof. Ya, Silakan. silakan Pak. Ke moderator, jangan ke saya ya. Siap, izin menjawab, Pak Moderator. Ya, silakan Pak Ridwan. Nah, pertanyaan tadi, kenapa penyelesaian sukarela itu menjadi apa ya? Kenapa bukan reorganisasi atau likuiditas? Penyelesaian sukarela itu adalah proses di mana sebuah perusahaan ketika menghadapi kesulitan keuangan itu memilih menyelesaikan kewajibannya secara damai dan terstruktur bersama para kreditur atau pemegang saham tanpa intervensi pengendalian. Terus mengapa perusahaan memilih menyelesaikan permasalahannya dengan penyelesaian sukarela itu? Karena yang pertama itu menghindari proses hukum yang mahal dan lama. Proses reorganisasi atau likuiditas itu dapat melalui pengadilan seperti PKPU atau kapailitan. Seringkali memakan waktu lama, kemudian juga mahal dan itu kompleks. Kemudian yang kedua, menjaga reputasi dan hubungan bisnis. Jadi masuk ke proses likuidasi itu atau reorganisasi bisa merusak citra perusahaan, memengaruhi hubungan dengan supplier, pelanggan atau Waktunya terserah Bapak yang ngatur, mau berakhir sampai berapa menit. Silahkan, mungkin ada kesimpulan dari 2 pembahasan yang dibahas hari ini yang layak kita bisa jadikan diskusi. Teman-teman mungkin tidak perlu menanggapi kecuali ada hal memang muncul pertanyaan ya. Silakan Pak Andri, sebelum saya kembalikan ke Ibu Budi. Ya, terima kasih banyak Pak Sol. Ya, saya cuma ini saja terkait yang tertahan tadi baru bisa tersampaikan dari apa yang sempat dijelaskan oleh Prof. Ya, artinya saya cuma ingin menambahkan saya di situ. Saya sudah mendasar sebetulnya yang disampaikan Prof. Cuma bagaimana saya cuma memasuki untuk terlihat bahwa ya punya andil juga di situ ya. Yang pertama itu terkait bagaimana mengembalikan itu, ada 3 sih sebenarnya, tapi ini belum masuk ya untuk memasuki ketiganya itu. Yang pertama tadi itu sempat kan disampaikan bahwa bagaimana itu kita membangun itu namanya kepercayaan diri. Saya kan mengatakan tadi bahwa dulunya pun saya juga begitu. Artinya begini, bayangkan saya artinya dalam tekanan itu suara saya kedengaran begini pun kayak kan dulunya tuh kayak seperti tercekik ya. Biasa malah kalau misalkan menelpon itu biasa dianggap bahwa saya ini adalah ibu ya. Biasa kalau saya ini bukan ini bapak. Tapi apakah saya harus tertekan? Nah, itulah yang disampaikan oleh Sigmund Freud dan Marita Brown dalam bukunya 5 kerangka aturan berpikir itu ya. Bagaimana kita berdamai dengan keadaan-keadaan seperti itu? Karena kenapa? Pada dasarnya itulah semua yang menahan semua kepercayaan diri kita ini. Sama prinsip-prinsip saya dulu itu, Bu. Kemudian kebetulan kan kakak semua sudah lebih duluan, istilahnya sudah punya semua pekerjaan lah, yang tetap dulu saya waktu masih belum, saya punya prinsip begini bahwa ya mungkin karena almarhum bapak saya itu dikenal di kampung juga bahwa beliau sangat sabar itu dan cendekiawan dan tokoh agama lah. Karena bayangkan dia juga guru akidah akhlak dan fikih, kemudian dia pernah kepala KUA ya. Artinya bagaimana orangnya sabar begitu. Nah, saya dulu punya prinsip begini waktu belum ini. Sedangkan telur saya analogikan, kadangkala itu telur itu ada yang diciptakan itu telur atong lah istilahnya, yang tidak layak untuk dipakai. Saya berprinsip bahwa mungkin saya di dalam persaudaraan itu saya sebagai posisi itu. Artinya telur-telur yang lain sudah bermanfaat bagi kehidupannya.
Mungkin itulah saya mungkin yang telur ataunya yang tidak ini. Tapi ya bagaimana tanam badan untuk menjaga bapak begitu ya, menjaga orang tua karena kesabarannya. Itu prinsip saya itu merusak betul dulu. Tapi itu tadi dikembalikan setelah saya membaca buku-buku yang sekian itu, saya tangkap prinsipnya bahwa bagaimana kita berdamai dengan keadaan-keadaan itu untuk mengembalikan kepercayaan diri itu begitu mahal sebenarnya untuk bisa sama juga waktu tes SKD CPNS itu, disitulah berapa prestasi sebelumnya di dunia gitar. Saya juga sering juara ketika ikut festival, tapi belum terlalu begitu ya saya rasa. SKB pun ya sudah lewat, tapi CPNS SKD disitulah puncak intinya saya waktu pertama kali dalam hidup merasakan namanya sujud syukur. Dalam artian 130 yang salawan itu, yang 1, 3 yang satu yang diterima, tapi yang lolos itu 3. Saya di situ ranking 1, kemudian SKB-nya lagi ranking 1 ulang. Di situ ternyata saya baru merasakan ternyata saya juga punya potensi untuk bersaing. Ternyata saya cuma karena prinsip-prinsip saya yang rusak dulunya itu yang menekan saya itu. Bagaimana bicara saya yang terkesan kayak tercekik, saya malu mengakui bahwa itu, tapi tidak begitu polanya, tidak begitu maunya itu kita bagaimana berdamai. Nah itu intinya ya. Dari ketiga poin ini yang ingin tadi disinggung oleh Prof, bagaimana memberikan contoh terkait saham ini ya, terkait masalah hubungannya dengan jadi tadi yang dibahas di sini, yang pertanyaannya Sherin sebenarnya terkait dengan ini ya. Ada beberapa metode yang digunakan yang terkait kesulitan keuangan ya. Iya. Yang seperti itu. Jadi ada tadi 3 poin. Yang pertama, menyelesaikan secara sukarela atau voluntary statement. Kemudian menyelesaikan lewat pengadilan. Jadi memang secara struktur, dan yang terakhir barulah proses likuidasi. Jadi maknanya begini ya Shiren, ya walaupun saya tidak diarahkan oleh moderator karena waktu juga ya. Jadi yang pertama tadi penyelesaian secara sukarela, dikatakan kenapa secara sukarela? Ya jadi ini ada beberapa poin. Jadi saya kasih contoh pihak pemberi pinjaman dan pihak yang diberikan pinjaman antara kreditur dengan debitur. Jadi kalau di contoh extension atau perpanjangan masih diberikan kesempatan bagi debitur atau si peminjam untuk menggunakan keuntungannya yang untuk dana yang seharusnya digunakan untuk melunasi utang, masih diberikan kesempatan untuk dijadikan lagi modal atau dana untuk membiayai kegiatan operasional atau kegiatan keseharian yang terjadi dalam suatu perusahaan. Ya, itu yang pertama Shiren. Kemudian bisa juga ini yang kedua, ada yang namanya composition kreditur atau pemberi pinjaman bersedia ya untuk menerima pembayaran sebagian saja dari tagihannya, dan juga merelakan sebagian lainnya tidak terbayar, atau jika pemberi pinjaman atau kreditur bersedia untuk merubah utang menjadi penyertaan modal. Jadi hal ini juga akan memberikan keringanan bagi perusahaan dalam kewajiban membayar bunga dan pokok pinjaman. Jadi ini dikasih sebenarnya cara ya. Kemudian kalau tidak ada lagi jalan lain ya apa boleh buat, diselesaikan secara ini ya hukum ya antara pengadilan ya. Jadi diselesaikan secara hukum terkait debitur dan kreditur ya, soal pinjam meminjam ya, dalam arti debitur tidak bisa menyelesaikan, sudah dikasih ada beberapa alternatif yang terkait dengan ini ya, penyelesaian secara sukarela atau voluntary statement yang terdiri dari perpanjangan, ada juga composition ya, dan lain-lain. Kita serahkan ke yang berwajib. Kalau tidak bisa lagi diselesaikan ya dilikuidasi saja. Anda paham bahwa likuidasi adalah jalan terakhir yang harus dilakukan oleh perusahaan apabila debitur tidak mampu menyelesaikan pinjaman ya.
pinjamannya. Jadi likuiditas itu kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban jangka pendek. Kalau jangka pendek tidak bisa dibayar, bagaimana kita mau melakukan pinjaman jangka panjang? Jadi ini yang harus diselesaikan. Perusahaan yang tidak mampu menyelesaikan pinjaman jangka pendek, otomatis jalan satu-satunya harus dilikuidasi, ditutup saja. Jadi apa yang harus dilakukan? Ya kalau masih punya aset, silahkan jual asetnya. Ya aset yang ada yang dijual itu selesaikan dulu semua utang piutang. Ya silakan selesaikan utang piutang perusahaan kepada pihak-pihak kreditur. Ya, yang kedua jangan lupa kegiatan perusahaan otomatis juga sumber dana adalah dari investor. Ya, bayar juga keuntungan. Ya, khususnya prioritaskan untuk pemegang saham istimewa. Ya, sisanya baru pemegang saham biasa. Kalau dia bilang Pandre kalau tidak cukup ya diupayakan jalan apa saja yang harus dilakukan. Makanya tadi itu perusahaan kalau sudah menjelang kebangkrut, kalau ketahanan modalnya lakukan merger, toh Pak Ahmad Sawal sebenarnya masukkan ke sebenarnya si merger. Kita mau usaha tak berkelanjutan, di sisi lain dana untuk menopang pengelolaan perusahaan kayaknya kurang ini. Daripada hilang nama baikku tetapi saya masih tetap eksis, saya merger saja deh sama perusahaan yang yang eksis ya. Nanti baku atur di situ untuk penyertaan aset ya, pengelolaan saham dan sebagainya, merger ya. Tapi jalan satu-satunya kalau tidak ada lagi jalannya, apa boleh buat, diakuisisi saja, diambil alih saja perusahaan tak. Iya, kalau merger itu bisa saja kalau Pak Ahmad Sawal ya dengan Pak Andri melakukan merger, ya mohon maaf Pak Andri, kalau umpama Pak Ahmad Sawal merubah nama perusahaan dan dia menggunakan perusahaan, ya wajar Pak. Iya, bisa jadi tambah embel-embel sedikit di nama Pak ya. Iya. Berarti harap maklum karena memang dia yang adik kuasa ya, dia yang menguasai, kita cuman kerjasama di dalamnya, dia yang mengambil alih. Jadi kalau merger itu satu nama saja ya, antara perusahaannya Pak Ahmad Sawal dengan Pak Andri, gunakan saja satu nama. Jadi boleh dikolaborasi, itu namanya dimodifikasi tapi tidak menutup kemungkinan kalau tidak ada jalan lain yang harus dilakukan. Makanya banyak perusahaan yang diakuisisi, diambil alih, walaupun wacananya tidak pasti sudah kolaps itu kalau sudah diakuisisi. Kalau Pak Ahmad Sawal langsung mengakuisisi perusahaan tak Pandri, harap maklum berarti memang sudah tidak bisa diselamatkan ya. Iya, jadi makanya sebelum dilikuidasi ya masih ada reorganisasi, masih ada perlu perbaikan lagi ya. Strategi apa yang kita lakukan kalau memang kita mau melakukan kegiatan usaha jangka panjang ya. Iya, seperti itu. Banyak sebenarnya contohnya perusahaan yang melakukan merger dan perusahaan-perusahaan yang yang diakuisisi. Contohnya jangan pergi jauh-jauh, Pak Ahmad Sawal di Makassar ya. Di Jakarta, Prof, sekarang. Oh, di Jakarta. Ya, yang di Makassar coba kita lihat ya, perusahaan retail ya, yang dulunya Alpa ya, posisinya ada di Pengayuman, ada di Perintis. Dulu namanya Alpa, diakuisisi jadi Carrefour. Sekarang tidak ada lagi Carrefour ya. Walaupun kegiatan usahanya sama, tetap perusahaan retail, tetapi ganti nama. Itu sudah diakuisisi, berarti perusahaan tersebut sudah tidak bisa melanjutkan kegiatannya, ya diambil alih saja oleh perusahaan lain. Yang penting kegiatan perusahaan tetap berjalan, tapi kan saham, aset dan sebagainya otomatis sudah tidak ada hubungannya. Jadi sekarang yang yang berwenang di situ adalah perusahaan yang mengakuisisi seperti itu. Saya kira banyak, apalagi kalau di Jakarta Pak Ahmad Sawal, ada banyak sekali ya. Jangankan itu merger dan akuisisi banyak. Yayasan Andi Sose. Seiring berjalannya waktu, kebetulan karena saya memang di UMI ya,
Dulu itu memang sudah terjadi hal-hal yang berkecamuk, mungkin keluarganya Pak Andri dan sebagainya, karena Pak Andri orang Toraja tidak menutup kemungkinan ada yang rekannya juga ya. Jadi itu kampus itu diambil alih oleh Boswa. Ada juga beberapa asetnya diambil alih oleh UMI, termasuk Menara UMI, Rumah Sakit Ibnu Sina itu kan aset dari ini ya. Apa yang terjadi diambil oleh Boswa, kampusnya dan sumber dayanya semua. Ya, karena ada beberapa teman saya tetap dipekerjakan tetapi sudah beralih. Tapi waktu itu masih ada embel-embel 45 di belakangnya, Universitas Boswa 45. Seiring berjalannya waktu sekarang kan sudah Boswa aja, embel-embel 45 sudah hilang. Ya. Jadi seperti itu sebenarnya ya. Jadi itu contoh sederhana yang Ibu berikan. Ya. Baik, saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Terima kasih Prof penjelasannya. Sudah paripurna menurut saya untuk dua masalah ya untuk hari ini. Sekarang waktu menunjukkan jam 12.10. Teman-teman, apakah sudah cukup atau masih butuh tambahan? Nanti di foto dulu ya, yang pakai ini di screenshot ya. Mana ketua tingkat? Ketua tingkat atau mungkin ada yang bisa bantu juga Pak Eki. Dua yang moto juga lebih bagus kan. Cuma 13 orang yang hadir di 12 berarti Prof, karena satu itu setahu saya admin. Oh, admin satu ya. Berarti 12 karena Ibu kan juga. Iya, 12. Oh iya. Totalnya berapa semua, Pak? Bumu, setahu saya 17 ya. Ibumu silakan Bumu yang valid. 17 Prof. Berapa? 17 Prof. 17 di luar admin dengan dosen. Iya. Baik, ya berarti 12 hilang 5 orang ini. 13 yang valid Prof. Iya kan, hitung 2 kali pertemuan ini ya. Iya. Oke, udah di foto Bu Umu, udah ya? Ibu Umu udah selesai fotonya? Nggak kedengaran Ki. Ibu Pak Iki sudah selesai fotonya Pak Iki? Sudah saya screenshot Pak. Oh, sudah ya, siapa Ibu Sherin ya? Oke, tolong di grup ya, grup yang ada Ibu. Oke, baik, mungkin saya rasa cukup siang ini teman-teman. Terima kasih atas atensinya, perhatiannya, khusus ke Ibu Prof. Terima kasih pengarahannya Prof. Saya rasa kita cukupkan pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi ini adalah pertemuan terakhir dari saya, walaupun sebenarnya harus 1 kali lagi, tapi terkait info dari kampus ya, terakhir kayaknya besok untuk kelas program pasca sarjana ya, dan ujian awal bulan. Jadi kalau kita sudah dikasih info bahwa batas tanggal begini, tidak mungkinlah kita lagi cari waktu lain. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan mulai dari awal pertemuan sampai pada hari ini adalah hal-hal yang bisa kita pahami, yang kita bisa save di memori ya. Baik, mohon maaf jika ada hal-hal yang tidak berkenan di hati ya, mohon maaf atas segala kekurangan. Ya, saya akhiri pertemuan pada siang hari ini dengan sama-sama kita melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, boleh saya live dulu ya. Iya, Prof. Oke, teman-teman, ada yang mau dibahas?
Saya izin Ya, Iki. pasal ya. Ya, makasih Pak Iki. Ya. Mana ibumu ada yang bisa mau dibahas ke Pak Firman mana? Pak Firman keluar juga ya? Waduh. Padahal dia yang harus mempresentasikan rencana ya. Dihubungi, Atau ibumu lain waktu kali ya dihubungi ibumu. lewat grup saja Pak, kalau memang ini. Ya, Ya, apalagi sudah Hasan juga sudah mungkin keluar semua. siap. Ya, Oke, saya minta maaf Pak Andri. Jadi Ya. Pak Andri saya membatasi waktunya tadi, bukan membatasi bicara Pak, tapi membatasi untuk Siap. jawabannya. Bu, Dipaham ya. Pak Saul. Ya, baik. Dinamika dalam diskusi. Makasih ya. Ya, siap.